Oke bro, welcome back to my YouTube channel. Welcome to 14 ID. Dimanapun kalian berada, kapanpun keadaannya, saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang udah mampir ke channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya brother, karena banyak video-video yang saya bagikan itu tentang video hunting, nyeting unit, dan sebagainya. Pokoknya bantu dukung channel saya lah, supaya saya bisa lebih semangat untuk menghibur kawan-kawan semua dan berbagi pengalaman ataupun berbagi sedikit ilmu yang bisa saya bagikan ke kawan-kawan nih. Hari ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman nih, bagaimana kita mengukur dan kita menyeting sebuah unit supaya langkah hammernya nggak terlalu gede nih. Ini kan chamber black apa nih? Ini adalah ini belum saya up karena ini masih baru, belum saya up. Langkah hammernya masih standar, masih bawaan dari Black Lapa, masih bawaan dari produsen 88. Nah ini kan chambernya 88 nih, Black Lapa nih. Nah yang pertama kita lakukan itu, ini kan langkah hammer untuk standarnya 88 itu panjang nih kita coba ya, tuh nih. Nah, sampai mundur dia. Jadi recoilnya besar kayak gitu. Nih, saya coba ya. Nah, udah kita lihat, itulah pengaruh recoil sebuah unit itu besar. Yang pertama itu langkah hammer. Kemudian yang kedua itu beratnya hammer kayak gitu. Jadi kadang kalau kita hunting itu agak kurang pas sih kalau bagi saya tuh. Recoilnya besar, kadang teleskop kita tuh sampai retikelnya bergetar-getar loh. Jadi kurang enak gitu dipandang. Jadi ini ya yang mau kita bahas nih, bagaimana cara meminimalisir langkah hammer pada sebuah unit kita nih. Sampai mundur ya. Ini tidak saya sentuh ya. Jadi recoilnya terlalu gede. Jadi nih, yang pertama apa aja yang perlu kita siapkan? Yang pertama itu nih, ini isolasi kertas. Cari aja di toko bangunan. Tuh. Ini ada, nggak perlu banyak-banyak. Kedua, pulpen, penggaris, pulpen atau pensil lah. Yang pertama kita sobekin dikit aja isolasi kertasnya, nggak usah panjang-panjang. Tuh, segini aja cukup. Kemudian kita tempelkan di sini, karena kita pengen cari langkah hammernya nih, berapa sih untuk ukuran langkah hammer dari unit kita nih. Kalau punya saya kan Black Lapa nih unitnya. Nah, oke, kemudian kita siapkan penggaris, kita garis. Dan kita tarik, kita suruh ngunci untuk cancel kokangnya.
Nih, langkah hammernya udah ketemu nih. Sekarang kita ukur berapa langkah hammer nih. Nampak ya garisnya ya? Tuh. Langkah hammer unit saya nih untuk chamber blue kelapa bawaan dari GS88 itu 1,8 cm atau 18 mm. Jadi lumayan jauh ya, lumayan panjang langkah hammer dari bawaan black lapa nih. Jadi ini apa aja yang perlu kita persiapkan untuk memperpendek sebuah langkah hammer nih. Kalau saya sendiri kalau untuk nyeting unit saya yang saya ganti itu bukan hammernya, ataupun biasanya ada kawan-kawan yang modif hammernya kayak gitu. Jadi hammernya dibubut, dikasih baut, bisa disetel-setel langkah hammernya. Itu menurut saya biayanya juga lumayan. Jadi saya cari biaya yang kita nyeting unit, nyeting langkah hammer biayanya nggak terlalu besar kayak gitu. Jadi saya beli ini. Nah, nih saya beli aspalep yang baru. Saya beli aspalep yang baru. Ini saya potong. Saya potong. Saya sisain 4 cm. Nah, ini 4 cm ya. Tuh. 4 cm atau 40 mm. Kayak gitu tuh. Jadi sekarang kita buka untuk ini aspalep bawaan 88-nya. Kita buka dulu. Nah, ini tuh aspalep bawaan 88. Tuh. Pendek kan? Ini aspalep bawaan dari 88 black lapanya ini. Jadi dia pendek ya. Ini kita ukur dulu. Kita ukur. Tuh. 3 cm atau 30 mm nih. Kita bandingin yang punya saya nih, yang sudah saya potong. Tuh. Panjang 1 cm dia. Yang bawaan 88, yang black lapa 3 cm. Yang ini saya ganti jadi 4 cm. Jadi panjang 1 cm. Jadi logikanya kayak gini, bro. Kawan-kawan ya, logikanya kayak gini. Semakin pendek sebuah aspalep, maka langkah hammernya semakin panjang. Kayak gitu. Makanya saya ganti dan saya panjangin aspalep supaya langkah hammernya pendek kayak gitu, supaya recoilnya berkurang. Nih. Tuh. Jadi panjang 1 cm ya, atau 10 mm dari aspalep bawaan dari 88 ini. Ini sekarang kita ganti. Kita buka dulu. Ini bukanya agak susah nih, berat ya. Udah kebuka nih, kita ganti yang ini.
Oke, udah. Yang ini bawaan 88, yang ini yang baru. Tuh. Kita pasang. Nah, kelihatan ya, mundur hamarnya. Tuh. Tuh. Sekarang ini kan udah diganti nih. Ini kan yang bawaan 88-nya, Black apa? Nih, udah ganti, sekarang kita ukur. Kita garis dulu. Garis. Nah, jauh ya. Untuk langkah hamarnya sekarang berkurang, jadi makin pendek dia. Nih, kita ukur dulu. Tuh, 8 mm. Nampak ya? Tuh. Ini kan 8 mm nih. Ini kan 1 cm ya. 14 ke 15 kan 1 cm. Nih, pas di 0,8-nya. Berarti 8 mm. Dari yang tadinya itu 18 mm. Tuh. Yang tadi kan di sini. Sekarang di sini. Jadi ini sisa 8 mm. Jadi kurang lebih 1 cm dia berkurang. Nah, pas kali 1 cm. Tuh. Langkah hammer yang tadi itu kan 18 mm, yang sekarang sisa 8 mm, 1 cm berkurang. Jadi lumayan ya. Nah, jadi langkah hammernya makin pendek, ya otomatis recoilnya tidak terlalu besar. Dia nggak terlalu besar recoilnya. Tadi kan sampai mundur-mundur tuh chambernya. Yang sekarang jadi agak berkurang mundurnya. Mundur sih dia, cuman agak berkurang, enggak kayak yang tadi. Yang tadi itu sampai mental ke belakang tuh. Jadi kayak gitulah cara saya untuk nyeting langkah hammer ini, brother. Jadi ya sampai di sini kayaknya pembahasan saya tentang langkah hammer. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan yang masih bingung kayak mana sih nyeting unit, recoilnya terlalu besar, yaitu mainkan langkah hammer. Tuh, langkah hammernya makin pendek nih, jadi enak ya, ditarik pun enak. Ini chamber Black apa nih. Jadi kayak gitu ya kawan-kawan ya. Mungkin sampai sini video saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kalian semua nih. Karena itulah cara saya untuk menyeting sebuah langkah hammer nih. Sampai jumpa di video selanjutnya nih, brother. Thanks for watching.